Us, 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 us. Kecelakaan teman-teman. Kecelakaan. Untung tidak apa-apa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gaslek. Hari ini kita kembali lagi menjadi seorang sopir bus teman-teman. Dan kali ini gua mau menunjukkan sesuatu. Jadi kemarin gua sudah memasang mood. Nah, ternyata mudah saja pasang mood itu. Cukup hanya mendownload aplikasi mood bus ID. Kalian bisa cari sendiri saja di Play Store. Tutorialnya banyak di YouTube. Jadi gua nggak akan menunjukkan cara pasang mood, tapi gua mau memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di mood. Ya, bentar. Ini gua mau nunjukin. Pertama ada, wah ini Laksana bus Optimus Prime. Wow, keren kan? Bus Optimus Prime nih. Nah, kalian perhatikan apakah ada yang aneh dari gambar ini. Kalian perhatikan di bagian kanan pojok bawah ada tulisan Triangle 144.415, maksimal Triangle yang disarankan 50.000. Nah, ini semua mood pasti ada ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sound horeg ini bawah sound horeg. Oh, keren kan? Truk muatan sound sistem LED. Wow, berwarna ungu dan putih. Soundnya berwarna hitam. HRJ sound system. Triangle 301. Lebih tinggi dari tadi ya. Maksimal triangle yang disarankan 50.000. Nah, ini warna merah yang triangle-nya. Jadi kapasitasnya lebih tinggi lagi daripada yang bus tadi. Lalu ada nah, sound lebih kecil dari yang tadi, tapi triangle-nya lebih banyak. Meskipun lebih simple yang ini untuk apa itu kendaraannya dan soundnya itu lebih simple yang ini daripada yang tadi, tapi ternyata triangle-nya lebih besar yang ini. Lalu ada terkuling ini lebih kecil dari yang truk-truk tadi, tapi lebih besar dari bus transformer. Ini triangle 127/222. Nah, ini sound truk oling warna putih. Lalu, nah, kalian bisa lihat ini. Apakah ada yang ingat atau ada yang tahu tentang mobil ini? Kalau penikmat mobil balap atau penikmat pembalap jalanan pasti tidak asing dengan kendaraan ini. Oh, yap, ini adalah mobilnya tukang tahu teman-teman. Kok tukang tahu? Ya, ada sebuah film balapan atau film balap tentang mobil yang mungkin kalau kalian ingatnya atau kalian tahu mungkin Fast and Furious ya teman-teman. Fast and Furious kan banyak versinya. Tidak. Ini termasuk film balap lawas, dan bahkan ada dua versi. Yang pertama kartun atau anime, yang kedua adalah live actionnya. Ya, ini adalah
mobil balap dari serial film Inisial D. Bukan serial, yang film movie Inisial D. Kalau serial di animenya dibuat serial. Kalau di filmnya, movie-nya atau live actionnya itu movie Inisial D. Dan mobil ini kalau nggak salah namanya Toyota Sprinter AE86. Toyota Sprinter ini di bagian lampunya ini bisa gini loh. Nah, jadi di bagian ini, aduh nggak bisa diperbesar, di bagian ini ada kotak di depan ini ya, ini bisa nutup, bisa membuka. Ini sangat keren sekali mobil ini. Jadi nanti kita akan menggunakan mobil ini untuk narik penumpang, teman-teman. Apakah nanti bisa, kita coba nanti ya. Nah, ini chassis-nya lebih kecil, paling kecil ini menurut saya. Nah, untuk masalah mood dan triangle ini nanti gua jelaskan di akhir video. Sebelum itu gua mau minta maaf ya teman-teman, mau minta maaf. Jadi kemarin gua bilang, bentar, di garasi. Nah, dalam kondisi menyetir bus di bagian dalam sini di kamera 2, kan gua bilang tidak ada kameranya ya teman-teman, tidak ada petanya ya teman-teman. Jadi sulit untuk mengetahui jalan atau tujuan yang akan kita tuju kalau kita tidak hafal jalan atau tidak hafal pelang penunjuk arah di bagian atas yang warna hijau itu. Kalau kita tidak hafal ya, kita tidak bisa menuju tempat tujuan. Karena gue bilang di sini tidak ada petanya di bagian sini. Ternyata ada teman-teman. Tapi ya setengahnya gua tidak ngeh, gua tidak sadar. Yang kedua ya karena dari gamenya memang bermasalah teman-teman. Untuk bis ini ya, untuk bis ini, ingat, untuk bis ini memang bermasalah ini. Masalahnya gimana? Kalau untuk bis yang lain itu ada, atau kendaraan yang lain itu ada, terlihat jelas. Gua belum mencoba semuanya ya, tapi beberapa yang sudah gua coba petanya terlihat jelas. Tapi di bus yang ini petanya cuma terlihat sangat sedikit saja. Kalian tebak di mana petanya? Kalau di sini, kalau perhatikan saja di sini, pasti kalian akan sadar. Kalau kalian mau punya mobil yang bagus, pasti kalian sadar. Nah, di bagian sini, ini nih, kotak ini loh. Ini ternyata layar LED teman-teman. Dan ini jadi petanya teman-teman. Di sini lah. Ini kan kalau di sini, kalau di garasi kan bisa digerakin lah, bisa digerakin ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping ya. Tapi kalau di gameplaynya ini nggak bisa digerakin ini. Ini hanya diam saja seperti ini, dan ini hanya terlihat segini. Nah, bukan seperti itu. Intinya ini si bagian layar ini. Nah, layar ini aja terlihat sedikit saja kayak gini. Nah, kayak gini. Sedangkan gambarnya sangat kecil sekali, jadi tidak bisa buat lihat. Dan gua juga nggak sadar kalau di sini ada layar peta atau map di sini. Oh alah. Nah, gua taunya waktu pakai mood yang Toyota Sprinter tadi. Di sini bagian sini ada layar kecil buat map, jadi mudah untuk menggunakan kamera 2. Ya, pas gua coba pakai bis ini ternyata, oh pantesan nggak sadar, nggak tahu, ternyata cuma sauplit di sini, nggak jelas. Nanti gua tunjukin. Jadi gua minta maaf, ternyata
sudah ada mapnya di dalam sini, hanya saja bentuknya berbeda. Bentuknya dibuat detail seperti mobil pada umumnya. Di bagian sini hanya saja tidak terlihat untuk bus ini ya teman-teman. Nah oke, kita tunjukin. Kita ambil ngelayap saja, nanti kita gunakan Toyota Sprinter buat narik. Kalau nunjukin ini gua pakai layap aja. Dari jalan terdekat aja. Oke, berangkat. Oke, kita mulai jalan. Aduh, di terminal ini sulit sekali untuk menjalankan busnya karena jalannya kecil-kecil sekali. Oke, ini aja ya, kita tunjukin di kamera 2. Bentar, pelan-pelan aja. Kamera 2. Nah, ini loh, nggak kelihatan ini, cuma seuprit ini, nggak bisa digerakin ini. Oh bisa ya? Kok kemarin nggak bisa ya? Oh, bisa digerakin kanan kiri, tapi ini tetap aja nggak terlalu terlihat karena ke atas ke bawah tidak bisa. Jadi kurang jelas kalau kita melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, kan waktu mau belok kan nggak terlihat ini. Nggak terlihat ini jalannya. Jadi repot juga kalau kita melakukan perjalanan tidak bisa melihat peta. Nah, meskipun masih terlihat, tapi sulit, gak terlalu jelas karena kalau kita mengambil apa itu namanya, waktu melaju cepat ya, atau dalam keadaan jalan ramai, itu sulit untuk memperhatikan ini karena fokus kita ke jalan sama ini dua kaca spion ini. Seperti ya teman-teman, jadi sebenarnya sudah ada petanya, hanya saja nggak terlihat karena sangat kecil. Jadi bukan salah gua semuanya ya teman-teman, tetap aja ada salah dari busnya sendiri karena hanya terlihat sedikit. Oke, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke garasi. Oke, sekarang kita lanjut narik menggunakan apa itu, Toyota Sprinter. Apakah bisa? Nah, pakai menggunakan remote yang melebihi jumlah triangle yang disarankan dapat menyebabkan game menjadi crash. Apakah kamu yakin? Nah, ini masalah triangle ini bisa membuat game crash. Nanti gua jelaskan. Oke, kita narik. Nah, untuk narik sendiri ini ada dua mode ya kemarin, terminal dan
terminal dan jalan. Nah, kemarin kalau terminal kan dari terminal ke terminal, dan ternyata untuk terminal dan jalan ini kita mengambil penumpang di terminal dan di jalan, tapi tetap kita menurunkannya di terminal. Kalau di dunia nyata kan ambil di jalan, menurunkan di jalan kan seperti itu. Kalau ini enggak, ambilnya di jalan tapi menurunkannya di terminal. Kita ambil terminal dan jalan ya. Jaraknya yang dekat-dekat aja. Oke, berangkat. Dengan mobil sekecil ini kita menarik banyak penumpang. Bagaimana nanti? Apakah nanti bisa membawa banyak penumpang? Nanti naiknya di mana? Bentar, apakah penumpangnya terlihat di luar atau ya, kita coba. Oh, penumpangnya cuma dua. Yang naik cuma dua penumpangnya. Nanti apakah bisa terlihat di jalan? Oke. Oh, naik. Oh, di sini. Wah, keren ini naik. Ini lebih pakai ini lebih enak ini untuk mengatur belok-beloknya, nggak kayak pakai bus. Oh, balapan di jalan raya teman-teman. Mantap. Woi. Bentar. Nah, untuk narik di jalan, untuk narik di jalan, ini kalian lihat nanti di bagian peta ini ada titik warna merah. Nah, itu adalah penumpang yang harus kita kita bawa. Kalian perhatikan di petanya. Apakah ada penumpang? Nah, itu di bagian depan itu, di depan sana ada titik warna merah. Kalau kalian perhatikan di bagian mapnya, kita bisa balapan ini pakai ini. Keren. Belum ada. Mantap. Nggak ada penumpang. Itu ada, kayaknya ada itu di depan. Tapi untuk belnya masih sama, masih belnya bel bus. Ini kemana ini beloknya ini? Kanan atau ke kiri ini? Ke kiri, belok ke kiri. Kayaknya nggak ada penumpang sama sekali di jalan ini. Udah bentar lagi ada iklan pulang. Kayaknya ini penumpangnya mengikuti moodnya kayaknya. Kemarin aja gua pakai bus narik di jalan tuh penumpangnya banyak sekali loh di jalan yang mau naik. Balapan sekali. Nah, ini masuk tol, nggak ada penumpang. Kalau di tol nggak ada penumpang. Nabrak terlalu cepat ini mobilnya. Oke, kita pakai kamera 2. Nanti gua tunjukin kamera 2. Nah, ini kan terlihat jelas ini. Ini kan terlihat jelas ini.
Oh, kita balapan di sini. Oh, ini kan kameranya jelas kalau di sini. Ya kayak yang tadi. Kita menjadi penjual tahu tapi narik penumpang. Wow. Ini balapan liar ini. Wah, di depan belok atau terus? Di depan ada polisi. Di depan ada polisi. Kita salip polisinya. Wush. Ini balap liar ini namanya teman-teman. Jangan dipraktekkan di dunia nyata ya teman-teman. Cukup di dalam game saja. Karena sangat berbahaya sekali. Wow. Wait, bahaya. Terlalu meminggir. Nggak ada penumpang yang mau naik. Kita balapan di sini dulu. Kita gaspol 138, 139. Wah, kecepatan sangat tinggi ini teman-teman. Woi. Jadi tukang tahu ini sangat keren sekali teman-teman. Kecepatan penuh nih. Sampai 168, 69, 70, 72. Wis. Sangat cepat sekali nih. Kecepatan penuh nih. Sambil ditambahkan musik sebenarnya lebih seru lagi teman-teman. Tapi sayang, musiknya kemarin kena pelanggaran teman-teman. Jadi jangan balik musik. Harus fokus ini. Karena ini kecepatan maksimal ini. Wush. Kecelakaan teman-teman. Kecelakaan. Untung tidak apa-apa. Masih aman. Nah, tiba-tiba ramai. Tapi untung gua agak jago nyetir. Ini, jadi masih aman ini. Sebenarnya masih ada di jalur. Masih berada di jalur. Oke. Kalau mau nyalip, kalau memang ada ramai di jalan, kalian pencet banyak saja teman-teman. Nanti mobil yang lain akan minggir otomatis. Untuk tadi nggak ada polisi. Bahaya kalau ada polisi, nanti kita dikejar. Ini balapan liar ini. Wih, ada polisi ternyata di sini. Ini depan kita polisi ini. Ada polisi patroli ini. Enggak bayar sekali saja di awal tadi. Enggak ada penumpang sama sekali ini di sini ternyata. Kita ambil jalur yang mana ini? Jalur sini. Nah, aman di sini. Aduh, iklan teman-teman. Oke, kita sudah di jalan raya lagi. Apakah nanti ada penumpang di jalan? Kita kan tadi perasaan ambil mode penumpang di jalan dan terminal ya teman-teman. Tapi kenapa tadi nggak ada penumpang yang minta naik ya? Apa salah tadi? Nggak ada penumpang sama sekali di jalan ini. Hampir saja. Di depan belok kiri.
terlalu cepat ini mobilnya ini. Ada penumpang sama sekali nih di jalan ini. Oh, memang penumpangnya mengikuti mood mobilnya ya, karena moodnya kita pakai mobil kecil, jadi penumpangnya cuma 2 saja. Atau memang tadi kita salah pilih mode. Lupa nggak matiin. Nah, gini loh maksudnya. Oh, wah, polisi ini ganggu ini. Ada penumpang sama sekali di jalan ini yang mau minta naik ini. Gak perhatiin dari tadi. Sebenarnya di jalan ini ada titik-titik merah gitu loh. Kalau ada penumpang yang mau naik, kalau nggak ada titik-titik merah, nggak mau naik, nggak ada penumpang maksudnya. Kita perhatikan jalan dulu, nggak tahu nanti ada penumpang. Gua kemarin sudah pasang mood peta ya teman-teman, peta gunung, biar relate dengan mobil ini. Jadi mobil ini kan di serialnya, di filmnya kan mengendarinya di gunung yang berkelok-kelok, sampai pembalap-pembalap yang asli pun pada tercengang melihat kehebatan dari si siapa ini namanya, si sopir tahu ini. Kurang depan. Si sopir tahu yang bisa menyetir mobil di pegunungan dengan sangat lihai sekali. Nah, jadi gua kemarin download petanya area pegunungan. Jadi nanti kita akan gunakan di lain hari ya teman-teman. Gua juga belum mencobanya. Mungkin sampai sini saja teman-teman untuk apa itu namanya perjalanannya. Nanti gua mau jelasin masalah mood dan triangle. Simpan dan keluar. Nah, gua mau jelasin sedikit tentang mood dan triangle. Jadi semua mood, mau jenis mood apapun, maksudnya kendaraan apapun yang kita pasang di game Bus ID ini, semua ada triangle-nya. Nggak mungkin kalau nggak ada triangle. Dan triangle-nya pasti melebihi batas. Tidak mungkin. Ada sih, ada yang triangle-nya itu kecil sekali. Itu pun kalau moodnya mood mobil yang sangat simple atau motor, itu baru triangle-nya sangat kecil, triangle-nya kecil. Tapi kalau mobil-mobil besar seperti truk fuso, truk horek, atau bus-bus besar, pasti triangle-nya itu melebihi batas. Bisa sampai 300, 500, bahkan sampai 700 triangle. 700.000 ya, padahal ini maksimumnya cuma 50.000. Nah, gua cari-cari solusi di tutorial itu gua belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi triangle ini. Tapi gua menemukan apa itu jawaban dari ChatGPT. Triangle ini memiliki arti yang berbeda-beda tergantung tempatnya. Kalau di game Bus ID atau di game untuk di game Bus ID ya,
Untuk di game push ID mood seperti ini adalah semacam part yang digunakan untuk membuat mood tersebut. Kayak Lego lah, kayak Lego, kita ibaratkan Lego. Jadi semakin banyak Lego yang digunakan, maka detail dari yang dibuat, detail dari kendaraan yang dibuat itu semakin nyata. Jadi semakin banyak Lego yang digunakan untuk membuat sebuah kendaraan atau sebuah mainan, maka akan semakin lebih detail lagi bentuknya, semakin jelas lagi kalau triangle-nya semakin banyak. Tapi kalau mobilnya simple, kendaraan simple, itu nggak butuh triangle banyak atau tidak membutuhkan banyak Lego untuk membuat kendaraannya menjadi lebih detail. Seperti yang ini 177 yang sound horeg. Meskipun simple, cuma seperti ini aja, tapi mungkin untuk membuat moodnya itu membutuhkan triangle banyak atau membutuhkan banyak Lego agar tampilannya semakin detail dan jelas. Mungkin seperti itu, makanya triangle-nya banyak. Nah, nggak ada triangle, jadi semuanya ada triangle-nya. Dan untuk mengatasinya, kalau ada satu postingan di YouTube tutorial tuh dibuat visualnya dibuat semakin serendah mungkin, rata kiri, tapi tetap aja ada crash atau bug di gameplaynya. Kayak entah apa itu, pasti ada crash dan pasti ada bugnya. Kalau yang gua lihat di tutorial tersebut kan pakai mood kendaraan muatan kayunya hilang gitu, hilang ada gitu. Masalah di situ untuk crashnya atau bugnya. Tapi biasanya crash kayak berhenti atau macet gitu loh gamenya. Nah, crashnya seperti itu biasanya. Nah, untuk mengatasinya, setelah gua pahami, meskipun tutorial nggak ada, di tutorial YouTube itu nggak ada, gua nggak nemuin caranya mengatasi triangle ini. Karena triangle ini nggak bisa dikecilkan, karena ini bawaan dari moodnya sendiri. Memang banyak part yang dibutuhkan untuk membuat mood. Nah, untuk mengatasinya, sepaham gua adalah, karena ini mood ini kan berdasarkan kendaraan yang kita miliki. Jadi solusinya adalah, pertama, kita gunakan bus yang detailnya itu banyak, misal ini atau bus yang lain. Nah, yang detailnya banyak dan kalian pasang banyak aksesoris, mau itu aksesoris ini garasi. Nah, aduh, kok mobil ini terpakai dulu. Nah, kalian pasang nih aksesoris ini sebanyak mungkin. Kalian pasang aksesoris ini agar bus yang kalian miliki itu bertambah detailnya. Lalu yang kedua, buat visualnya itu rata kanan. Kalian buat rata kanan ya teman-teman. Nah, pasti kalian berpikir, waduh lah ini HP kentang gimana? Nah, ini masalahnya di HP kentang. Di HP kentang itu nggak bisa. Kalau dibuat rata kanan HP-nya meledak.
jadi nggak bisa dibuat rata kanan ya. Jadi intinya ya gunakan device yang lebih tinggi speknya, yang RAM-nya itu 16 ke atas lah. Nah, yang RAM-nya 16 ke atas buat visualnya rata kanan, atau main di PC, jangan di HP kentang. Kalau di HP kentang ya gunakan mood yang ringan-ringan saja, jangan memaksakan diri, kasihan HP kalian nanti meledak. Nah, itu sepaham gua, karena di mood ini memang ditujukan untuk HP dengan spek tinggi, bukan yang spek kentang RAM 2 mau pasang mood ya, HP-nya nanti crash, gamenya nanti crash dan HP-nya meledak nanti. Jangan. Jadi untuk pasang mood usahakan gunakan HP yang speknya tinggi. Kalau HP-nya spek kentang seperti HP gua ini, cukup gunakan mood yang ringan-ringan kayak si ini. Nah, kayak sini cuma 54 nih. Kalian cari mood yang ringan-ringan saja. Jangan memaksakan pakai mood yang keren atau yang triangle-nya besar. Nah, untuk mengetahui triangle-nya besar atau kecil hanya bisa diketahui dengan mendulutnya dan memasangnya. Tanpa kalian pasang kan nggak tahu. Karena gua sudah mendownload beberapa aplikasi Moodboost ID, dan di semua aplikasi yang gua download tidak ada keterangan jumlah triangle-nya. Tapi ketika sudah download nanti baru keluar muncul di sini, di bagian sini. Nah, triangle-nya muncul di bagian sini nanti. Jadi ya seperti itu. Kalian harus cari mana yang kalian suka, nanti kalian download. Kalau triangle-nya tinggi baru kalian hapus lagi, cari lagi, gitu aja. Pakai triangle-nya yang kecil saja. Solusinya seperti itu kalau untuk HP kentang. Tapi kalau pengen merasakan yang lebih keren dan lebih detail ya itu tadi, ganti HP-nya dengan yang spek lebih tinggi atau main di PC teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan kali ini, semua tentang triangle, dan mungkin itu solusi terbaiknya. Kalau ada yang bisa nambahin atau lebih bisa menjelaskan, kalian komentar di bawah. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.